Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today kita bakal ngelakuin video vlog biasa, keseharian biasa yang aku biasanya jalanin. Kehidupan gabut seorang Steli. Ya, jadi ya hari ini juga aku berbedanya ya, perbedaannya hari ini tuh. Hari ini aku PTS. Ya, jadi hari ini aku PTS 3 mata pelajaran, tapi biasanya 4. Mas saya nggak tahu dah, nggak terlalu ini. Aku ya nggak usah denen. Oh ya, untuk kalian yang lagi PTS, semangat buka Brandly-nya. Maksud aku semangat belajarnya. Sekian, terima kasih dah. Sampai jumpa di next vlog selanjutnya. Aku cuma bercanda. Ya, today kita ya, karena aku juga udah selesai PTS-nya. Lihat, sudah tidak ada Google, tidak ada forum ulangan ya di laptop. Dan kalau misalnya kalian lihat di sini itu ya itu tab. Hari ini kita bakal latihan sketch. Kalau kalian mau nanti aku liatin deh. Ini sketchku, buku-buku gambar-gambar isi sketchku. Tapi diperingatkan sekali lagi, saya bukan penggambar yang sangat handal. Oke. Karena gambar itu juga butuh proses ya. Jadi aku yang benar-benar mulai dari awal, yang gambarnya nggak langsung bagus banget. Karena apalagi aku kan udah lama banget ya nggak gambar. Walaupun punya hobi gambar, cuman ya nggak pernah aku asah. Jadi ya sekalinya gambar yang nggak bagus. Jadi yang buku ini itu yang buku pertama kali aku beli. Setelah sekian lama aku nggak gambar dan keinginan untuk gambar tuh muncul, kayak beli buku sketch deh. Ya udah aku beli. Dan ya hasil ini beberapa gambar yang aku coba untuk gambar, kayak jadiin objek yang di sekitarku sebagai latihanku, dan hasilnya begitu. Jadi kalau jelek ya mau bagaimana lagi, saya kan baru belajar. Dan yang ini buku kedua. Setelah buku sketch yang pertama habis, ternyata wah, aku butuh lagi nih, kayak seru juga ya gambar. Ya udah akhirnya beli lagi dan lebih sering lagi gambarnya, dan mulai ada progres. Ya puji Tuhan aku bisa gambarnya agak bagus ya. Buatku ini udah bagus ya buatku, walaupun beberapa aku belum bisa gambar kayak bagian-bagian tubuh gitu, karena tubuh manusia itu complicated, susah untuk dimengerti bentuknya kadang. Agak ribet ya. Dan aku di buku yang kedua ini mulai banyak belajar gambar karakter, karena salah satu motivasi aku kenapa mulai untuk belajar gambar lagi, karena aku punya cita-cita, aku pengen buat komik sendiri ya, dari cerita aku sendiri dan aku sendiri gambar. It's okay to dream, yang penting jangan cuma ngomong doang. Dan setelah itu ini buku gambar yang ketiga, dan mulai lebih banyak lagi gambar aku. Tapi akhir-akhir ini kayak udah buntu gitu, aduh apa mana gambarnya lagi ya. Walaupun aku tetap latihan dan puji Tuhan progresnya makin bagus lagi, akhirnya aku bisa gambar lumayan daripada buku gambar yang sebelumnya, dan aku merasa gak sia-sia aku belajar selama ini. Nah, yang paling atas itu baru aja aku beli, nggak itu hadiah sih. Oke, kayaknya that's it untuk buku gambar aku dan sketch-sketch yang lainnya. Oke, sambil
kalian ngeliatin aku gambar. So story about today, about in this vlog, I want to share some of my story. Jadi sebenarnya menggambar itu salah satu healing self untuk aku ya, karena selama gambar itu ngebuat kayak ngebuat pikiranku tenang, kayak aku nggak harus mikir apa-apa. Jadi yang harus aku pikirin ya objek yang aku lagi gambar, nggak ada yang bisa aku pikirin lain. Kalau aku pikirin yang lain ya otomatis aku nggak fokus gambarnya dan nggak sesuai. Jadi karena itu kenapa aku betah banget gambar dan ngerasa oh my passion is drawing. Ya dari situ kayak aku mulai kenapa nggak didalamin aja. Selain dari hobiku, yang menggambar juga salah satu obat untuk aku, untuk nyembuhin diriku sendiri. Dan kenapa aku bilang nyembuhin diriku sendiri, karena kalian juga pasti yang nonton mungkin ada di umuran yang sama kayak aku ataupun di atas aku. Dan walaupun kalian yang umurnya udah di atas aku, kalian pasti pernah ngerasain fase dimana umur aku kayak dari umur 11-an ke 17. Mungkin kalian ada yang udah umur 18 ke atas, udah pasti kalian udah ngelewatin fase yang aku lagi jalanin sekarang. Dan I want to say that every teenager have their own depression. Dan itu benar, setiap anak remaja di usia aku itu punya masalah mereka sendiri, masalahku sendiri. Kita punya depresi yang berbeda-beda dan gak semua orang bisa ngertiin. Orang-orang di sekitar kita juga gak bisa ngertiin, temen gak bisa ngertiin, sahabat gak bisa ngertiin, bahkan diri kita sendiri juga gak bisa ngertiin. Karena kita juga gak bisa ngerti, ya jadinya tambah depresi dong. Karena kita nggak ngerti sebenarnya apa sih, kenapa kita ini, aku nih kenapa. Dan aku yang tipe anak yang overthinking, udah otomatis aku kepikiran, yang bener-bener kepikiran sampai aku nggak bisa fokus sama duniaku. Kayak aku gak bisa fokus sama hal-hal sekitarku, kayak sekolah, keluarga, hubungan. Aku gak bisa fokus sama sekali. Kayak aku lebih ke fokusnya ke depresiku ini, with my depression. Like I was asking myself, what is happening with me? What is happening? I always ask dan selalu bertanya, gak pernah dapet jawaban yang pas. Karena itu ada satu hari dimana aku milih untuk benar-benar I'm getting off. Aku udah gak mau ngapain, sekolah gak mau, aku mulai nutup diri sendiri, bahkan hubungan sama keluarga mulai renggang. Aku jarang ngomong sama mereka, walaupun sebenarnya kalau di mata mereka aku nih kayak tipe anak yang oh yaudah, I was fine, she was fine, nothing's going on with her. Aku tetap jadi yang anak
yang ceria, jadi anak perempuan yang sama aja kayak mereka kenal. Tapi sebenarnya di balik itu semua aku udah nggak kenal sama diriku sendiri. Kayak aku udah nggak tahu kenapa aku nih kenapa sebenarnya. Tapi orang-orang sekitarku kayak mikir, oh she was doing fine, she was okay, nothing's going on with her. Dan karena aku ditaruh di posisi yang kayak gitu, dan orang-orang kayak pikir aku tuh nggak apa-apa, Stanley tuh nggak apa-apa. Dengan dorongan yang kayak gitu, ya itu malah nambah buat aku kayak bener-bener, oh my god, that was bad, it's really weird, bad. Itu bener-bener fase yang melelahkan ya bun. Semua orang pasti ngerasain lah. Dan karena itu dari sekian panjang istirahat yang aku ambil, aku kayak mulai mikir, aku gak bisa gini terus. Aku gak bisa berhenti sekolah, aku gak bisa berhenti untuk bersosialisasi. Kalau enggak, kedepannya aku gak bisa hidup. Aku ya gak bisa ngapa-ngapain kedepannya. Aku gak bisa bantuin keluargaku. Aku malah jadi beban. Dan itu malah jadi tambah pikiran kan. Walaupun sebenarnya dengan beristirahat, aku benar-benar total off dari semuanya. Dari sosial media aku off, dari percakapan sama teman-teman juga off, dan aku lebih banyak ngurung diri di kamar, nonton, baca. Walaupun tetap pegang HP, tapi aku sama sekali nggak buka sosial media. Aku cuma bolak-balik Google YouTube, Netflix. Dan karena itu aku nggak rawat diriku sendiri. I don't care with myself, I don't care with around me, my family, my friends. Aku udah nggak care sama sekali. Sama kerjaan tugas juga udah nggak care. Akhirnya aku jerawatan. Badanku yang sebelum itu fit, kayak aku sering olahraga kan, jadi kayak teratur. Berat badan tambah karena aku kerjanya makan tidur, dan ditambah aku mulai jerawatan yang bener-bener parah. Setelah sekian hari, aku mulai untuk mutusin, oke, aku harus bangun, harus bisa. Aku mulai untuk belajar, walaupun sebenarnya berat banget karena aku ketinggalan jauh banget, dan untuk ngejar juga susah. Sampai sekarang pun aku masih berusaha untuk yang benar-benar ngejar pelajaran yang udah ketinggalan. Dan aku mulai kayak mikir ada sesuatu yang kurang, something missing with my life. Ya, ternyata ada mimpi yang pernah aku banggain, dan itu ya kayak kebiar aja. Nggak, aku cuma kayak ngomong-ngomong, but I don't do nothing with my dream. Dan mimpiku salah satunya adalah dengan ngebangun channel ini. Dengan channel ini itu ngebantu aku untuk mencapai cita-citaku yang lain. Dan channel ini dibuat bukan hanya sekedar aku buat konten, buat challenge, ada yang nonton, puji Tuhan kalau dapat uang, dan setelah itu uangnya aku bisa buat untuk kayak kehidupanku doang. Enggak, sebenarnya banyak, dan
ada banyak cita-cita besar yang aku harapin dari channel ini. Dan untuk kalian yang udah subscribe, itu setiap hari aku ngeliat ada peningkatan views, ada yang subscribe walaupun cuma 1, 2, 3, itu kayak aku udah bersyukur banget. Puji Tuhan ada yang nonton vlog aku bersyukur banget, kayak itu udah jadi kebanggaan. Dengan 1 subscriber pun aku udah bangga banget, karena aku survive di fase yang aku kira aku gak bisa survive. Karena sebelum-sebelumnya aku kayak ngira udahlah hidupku gak bisa ngapa-ngapain, udahlah aku udah capek gak bisa ngapa-ngapain, kayaknya sampai sini doang. Dan ternyata aku yang kehidupannya dulu kayak gitu bisa dapat subscriber walaupun cuma 1, 2, dan 3. But I really thank you for you guys yang udah subscribe. Itu sesuatu yang bermakna untuk aku, dan aku benar-benar minta terima kasih banget sama kalian. Makasih. So, kedepannya kita bakal sering buat video, dan aku berharap semoga channel ini lebih besar dan semakin besar, dan aku bisa show something to you guys. Aku bisa kasih tunjuk sesuatu, ada hal yang ingin aku tunjukkan ke kalian, dan aku gak pengen pendam sendiri. Aku pengen kalian juga lihat apa yang sebenarnya aku lihat, kenapa aku bisa sampai punya niat sebesar ini untuk ngebangun channel ini dengan kehidupan aku yang seperti itu dulu, dan aku yang sekarang ngelihat aku seorang Steli buat video, ngedit capek-capek bisa ngelakuin ini, itu jadi sebuah perubahan yang sangat besar ya untuk diriku. So guys, untuk kedepannya kita akan jadi lebih besar, dan kalian siapapun itu yang udah subscribe, kalian yang jadi bukti kalau aku salah satu remaja with my own depression that I can survive. I'm not killing myself, but I choose to fight. Dan itu sebagai tanda kalau kalian siapapun yang dengar dan kalian ada di fase yang sama kayak aku dulu, kalian mikir kayak there's no hope and there's no change to survive my life, so I think the best choice is kill myself or just give up on myself, on my dream. Enggak guys, enggak, siapapun itu, kamu semuanya itu bisa. Yang penting kalian harus ngumpulin niat, dan ngumpulin niat ya nggak harus hari ini juga, detik ini juga, 1 jam ini juga, nggak. Karena yang aku alamin ngumpulin niat, aku butuh waktu yang lama, bener-bener waktu yang lama, bukan 1 hari 2 hari, bukan juga seminggu, melainkan berbulan-bulan, bahkan kayaknya bisa hampir setahunan. Pokoknya yang gak harus terburu-buru, jangan terburu-buru, karena masa depan itu gak akan ninggalin kamu selagi kamu mau ngejar. Dan mau ngejar harus ada niat, dan niat gak harus dikumpulin saat ini juga. Kalian bisa, kita bisa, we can survive this, we can fight our depression. Yang take the lead itu kita pemimpinnya, bukan depresinya. Kita harus mulai berpikir dari sudut pandang yang lain. Jangan terlalu terfokus sama apa
apa yang lagi kalian alamin, sakitnya kalian, kebencian kalian. It's not worth it with your life, okay? Hidup kalian lebih berharga. Aku tahu gimana susahnya untuk tetap waras, untuk nggak mikir yang aneh-aneh, tapi ya kita bisa, we can do it. Gak usah terlalu terburu-buru, take your time as much you want, okay? Gak usah terburu-buru karena masa depan kamu gak akan kemana-mana asal kamu mau tetap teguh, tangguh. It's okay want to cry when you fight for your dream, okay? Ngejar impian itu nggak mudah. Ngejar impian itu sakitnya luar biasa. Tapi percaya sama aku, ketika kalian ngejar mimpi kalian, kalian nangis, kalian banyak disakitin, kalian banyak dipatahin, kalian banyak dihancurin, tapi ketika kalian sampai di tujuan, sampai di tahap yang pertama, kalian bakal feel really relief karena kalian berhasil. Walaupun itu baru tahap pertama, itu udah jadi sebuah perubahan yang sangat besar untuk hidup kalian. Karena aku udah bilang, ngejar mimpi itu sakit, dunia ini sakit, hidup di dunia ini itu sakit, hidup di dunia ini capeknya luar biasa. But remember, you were a fighter, so you can do it, okay? Just believe on yourself. Dan aku ingetin lagi ke kalian, gak usah terburu-buru, because your dream is not gonna going anywhere. Mimpi itu ada di kamu, mimpi itu kamu, masa depan itu kamu. So it's okay, take your time, okay? Dan percaya diri, percaya kalau kamu tuh bisa, kalau kamu tuh bisa perjuangin mimpi kamu, kamu tuh bisa perjuangin masa depan kamu. Kamu tinggal cari alasan terkuat kenapa kamu mau ngejar mimpi kamu. So, kayak aku bilang, take your time. Semua itu butuh waktu, gak harus buru-buru banget. So, kalau aku bisa, why you guys not? Oke, semangat dalam ngejar mimpi kalian. Sekian dari story aku. Thanks for hearing that meaning for me. Okay, I hope you have a really good day. Ya, jadi sekarang aku lagi training di tempat yang kalau kalian nonton video yang kemarin, yang terakhiran, yang aku bilang aku ikut sebuah kayak organisasi gitu, dan ya ini tempatnya, dan kebetulan aku ngikutin salah satu ekstra dari mereka. Dan sekarang nih aku dan beberapa teman-temanku juga ikut di sana, dan lumayan sebenarnya kalau ikutan kayak gini, dan ngebuat aku yang kayak setelah sekian lama yang di rumah terus, akhirnya keluar ketemu orang dan diajarin secara langsung, ya nggak aku belajar sendiri secara online. Gemes deh. Sekali gemes, jorok betah. Okay guys, quote for the day. I want to share this with you guys. Ya mungkin kalian banyak ketemu kata-kata ini, ataupun banyak pernah dengar atau dapat saran seperti ini untuk kayak supaya jadi tips gimana caranya kalian jalanin hari kalian tuh jadi lebih indah, jadi lebih menyenangkan.
Dan aku mau ingetin ke kalian, aku tahu di dunia ini banyak banget yang selalu ngedown kalian, buat perasaan kalian jatuh dan matahin semua semangat kalian. Banyak yang other people make you feel disappointed on them. Tapi belajar untuk sehari untuk nggak mengeluh sama apa yang terjadi sama hidup kalian. Mau seberapa sakitnya itu, mau seberapa buruknya itu, belajar untuk nggak mengeluh dan just take it easy. Just remember, kalau hari ini buruk, ada kemungkinan di hari keesokannya kalian akan dapat yang lebih banyak, lebih baik daripada ini. Okay? Remember, you worth it. Okay? Remember that. Dan coba untuk lakuin sesuatu yang jarang kalian lakuin, yang gak familiar sama kalian. Itu benar-benar kayak bisa bikin hari kalian kayak ngerasa beda. Contohnya aku yang main sepatu roda, kayak dulunya cuma main biasa, dan sekarang tuh kayak dilatih untuk belajar trik dan lain-lain. Dan itu kayak kadang bikin aku kayak excited aja sih. Dan ingat, di dunia ini banyak yang bisa kalian lakuin, okay? Daripada kalian cuma suntuk di kamar main HP terus nggak jadi apa-apa kan. Mending kalian keluar cari sesuatu yang baru, dengan kalian mau baking maybe, or kalian mau nanam sesuatu di luar, it's okay, atau exercise, okay? Just it's worth it for yourself. We're home now and it's jam 10. Okay, thank you for watching. Aku ngomong pelan karena ini udah malam. Okay, don't forget to hit the subscribe button. Jangan lupa tombol like-nya digobrak dulu. Jangan lupa komen. And I'll see you in the next video.